Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 kelas TI 7B, mata kuliah rekayasa interaksi yang terdiri dari Ahmad Puan Dimyati, Hanatasya Putri, dan Lucy Sulutsia Nurparido. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek aplikasi Sukamasak. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Lucy Sulutsia Nurparido. Di sini saya akan menjelaskan mengenai brief aplikasi. Yang pertama ada nama aplikasinya adalah Sukamasak. Kemudian ada screen description, yang dimana tujuan utama aplikasi ini dibuat adalah untuk memudahkan pengguna dalam mencari resep makanan yang sudah dikategorikan sesuai dengan jenis makanan. Dan ada beberapa screen yang harus ditampilkan dan akan menjadi prioritas utama, yaitu pertama, user dapat mengakses resep makanan berdasarkan kategori makanan. Kemudian, user dapat mengunggah resep makanan, dan user dapat melihat kembali resep yang sudah disimpan. Nah, lalu untuk device type yang bisa digunakan dalam aplikasi ini bisa berbasis Android maupun iOS. Dan untuk industrinya, aplikasi ini bergerak di bidang food. Nah, kemudian ada aplikasi description-nya, yaitu Sukamasak merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan yang memiliki minat dalam dunia memasak, berisi berbagai resep makanan yang telah dikategorikan sesuai dengan jenis makanan, sehingga dapat memudahkan pengguna ketika mencari resep makanan. Nah, selain dapat melihat berbagai resep, pengguna juga dapat mengunggah resep makanan yang ia buat. Resep makanan tersebut dapat berupa gambar ataupun tulisan. Nah, aplikasi ini pun menyediakan fitur untuk menyimpan resep makanan yang diminati oleh pengguna. Nah, kemudian untuk style atau ID-nya kami mengambil referensi dari Dribbble dan menginginkan tampilan aplikasi yang simpel dan menarik. Dan ketika diklik, maka akan tampil seperti ini. Lalu selanjutnya, ini merupakan tabel proses perancangan dari aplikasi Sukamasak. Yang di sini ada nama prosesnya brief aplikasi, status selesai, dikerjakan oleh Ahmad Fuad, Hanatasya, dan Lucy pada tanggal 25 Oktober 2022. Ini merupakan link URL-nya dan dikatakan berhasil. Lalu untuk proses user flow, statusnya selesai, dikerjakan oleh Ahmad Fuad, Hanatasya, dan Lucy pada tanggal 25 Oktober 2022. Ini merupakan link URL-nya dan dikatakan berhasil. Lalu untuk proses sitemap, statusnya selesai, dikerjakan oleh Ahmad Fuad, Hanatasya, dan Lucy pada tanggal 16 November 2022. Ini merupakan link URL-nya dan dikatakan berhasil. Lalu untuk proses pembuatan wireframe, statusnya selesai, dikerjakan oleh Ahmad Fuad pada tanggal 10 Desember 2022. Ini merupakan link URL-nya dan dikatakan berhasil. Dan lalu selanjutnya ada pembuatan proses splash screen, kemudian onboard, sign up, dan login, statusnya selesai, dan ini merupakan proses dari mockup, dikerjakan oleh Ahmad Fuad, Hanatasya, dan Lucy pada tanggal 21 Desember 2022. Ini merupakan link URL-nya dan dikatakan berhasil. Lalu selanjutnya ada pembuatan proses home screen, resep, posting, profile, my resep, dan save. Statusnya selesai, dalam prosesnya pembuatan mockup dikerjakan oleh Ahmad Fuad pada tanggal 24 Desember 2022. Ini merupakan link URL-nya dan dikatakan berhasil. Dan lalu yang terakhir adalah pembuatan proses prototype, statusnya selesai, dikerjakan oleh Ahmad Fuad pada tanggal 25 Desember 2022. Ini merupakan link URL-nya dan dikatakan berhasil. Ya baik, yang selanjutnya adalah user flow dari aplikasi Sukamasak. Yang pertama ada proses sign up account, yang dimana pertama-tama kita mulai, lalu akan muncul sign up screen, setelah itu muncul proses masukkan personal data, dan ketika tidak memiliki user, maka akan kembali lagi ke sini untuk masukkan personal data. Apabila kita berhasil, maka akan muncul verification screen. Dan setelah itu akan muncul kode verification, dan ketika kita tidak mendapatkan kode verification, maka kembali lagi ke sini untuk memastikan sudah mendapatkan kode verification. Dan apabila berhasil, maka akan muncul tampilan login screen, dan setelah itu selesai. Lalu selanjutnya adalah proses login account. Yang pertama-tama kita mulai, kemudian muncul login screen, lalu masukkan username dan password, lalu cek validasi. Apabila tidak berhasil, maka kembali lagi ke sini untuk kembali memasukkan username dan password, dan apabila berhasil, maka akan muncul home screen, dan setelah itu selesai. Lalu untuk selanjutnya adalah
proses cari resep. Pertama-tama kita mulai, lalu akan muncul home screen. Setelah itu akan muncul pilih kategori atau cari, lalu muncul beberapa list resep screen, lalu muncul resep screen, dan setelah itu selesai. Dan selanjutnya adalah proses simpan resep. Pertama-tama kita mulai, lalu masuk ke resep screen, klik tandai pada resep yang akan disimpan, lalu setelah itu selesai. Selanjutnya adalah posting resep. Pertama-tama mulai, lalu muncul home screen, setelah itu klik icon posting, lalu mengisi detail informasi, foto dan keterangan, setelah itu klik posting, maka setelah itu akan kembali lagi ke home screen dan selesai. Lalu selanjutnya adalah proses melihat resep yang sudah diposting. Pertama-tama mulai, lalu akan muncul home screen, lalu setelah itu klik icon profile, kemudian akan muncul profile screen, lalu klik my resep, lalu akan muncul my resep screen, dan setelah itu selesai. Dan selanjutnya adalah proses melihat resep yang disimpan. Pertama-tama mulai, lalu akan muncul home screen, setelah itu klik icon profile, setelah itu akan muncul profile screen, klik save, dan akan tampil save screen, dan setelah itu selesai. Dan yang terakhir adalah proses logout. Pertama-tama mulai, lalu kita muncul home screen, lalu klik icon profile, lalu akan muncul profile screen, lalu klik logout, dan kembali lagi ke login screen. Setelah itu selesai. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Natasha Putri Lestari akan menjelaskan mengenai sitemap dari aplikasi Sukamasak. Yang pertama, terdapat halaman splash screen yang dilengkapi dengan tombol CTA. Kemudian pada onboard, halaman onboard dilengkapi juga dengan tombol CTA, link CTA, dan progress bar. Kemudian pada halaman sign up dilengkapi dengan nama lengkap, username, email, password, ulangi password, dan kemudian pengguna dapat mengklik tombol CTA ataupun link CTA. Pada halaman verifikasi dilengkapi pula link CTA. Pada halaman login, pengguna dapat memasukkan email dan password, kemudian mengklik tombol CTA ataupun link CTA. Kemudian, pada halaman home screen terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada kategori makanan. Pada kategori makanan ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian seperti mie, ayam, tumis, sup, dan lain-lain. Kemudian search dilengkapi dengan tombol CTA. Pada halaman resep masakan terdiri dari nama resep, foto makanan, save. Save ini berfungsi untuk menyimpan resep masakan. Kemudian bahan dan cara membuat. Pada save ini dilengkapi dengan tombol CTA. Selanjutnya ada navbar yang berisi home, posting resep, dan juga profile. Pada posting resep terdiri dari nama resep, foto makanan, bahan, cara membuat, dan kategori makanan, dan juga dilengkapi dengan tombol CTA. Pada halaman profile terdiri dari foto profile yang dilengkapi dengan tombol CTA, data diri pengguna, my resep. My resep akan terhubung dengan resep masakan yang telah kita unggah. Kemudian ada save atau resep masakan yang telah kita simpan, dan yang terakhir adalah logout. Kemudian pada wireframe dimulai dengan tampilan splash screen, kemudian ada tombol CTA yang dapat diklik untuk memulai. Kemudian ada onboard, ada 3 onboard. Pengguna dapat mengklik lanjut ataupun lewati. Selanjutnya ada halaman sign up. Pengguna dapat mendaftar akun untuk memasuki aplikasi Sukamasak. Setelah klik daftar akan muncul halaman verifikasi, kemudian terhubung dengan halaman login. Pengguna harus memasukkan email dan password, kemudian dapat memasuki halaman home screen. Di halaman home screen terdiri dari search,
kemudian kategori makanan dan resep masakan. Kemudian pada halaman resep masakan terdiri dari nama resep, kemudian foto hingga bahan dan cara membuat. Dan juga ada tombol save. Pada posting resep masakan terdiri dari nama resep, bahan, cara membuat, kategori makanan, dan juga ada link untuk menambah gambar dan tombol CTA untuk posting. Selanjutnya, pada halaman profile terdiri dari foto profil, kemudian my recipe, save, dan logout. Pada my recipe ini merupakan resep-resep yang telah diunggah oleh pengguna, dan save itu resep-resep yang disimpan oleh pengguna. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuad Dimyati, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai mockup dan prototype. Untuk mockup yang pertama, ada splash screen. Selanjutnya masuk ke onboard 1, onboard 2, dan onboard 3. Setelah mockup onboard, ada mockup daftar atau sign in yang terdiri dari sign in 1, sign in 2, dan sign in 3. Setelah mockup sign in, lalu masuk ke mockup verifikasi. Selanjutnya ada mockup login 1, login 2, dan login 3. Setelah login, masuk ke mockup home screen, di mana di sini menampilkan kategori semua, dan home screen 2 menampilkan kategori ayam. Selanjutnya ada mockup resep masakan. Lalu pada bagian navbar ada 3 buah menu. Yang pertama ada tombol home, yang kedua ada tombol posting, yang dimana diklik akan masuk ke mockup posting 1. Selanjutnya ada posting 2 dan posting 3. Navbar selanjutnya yaitu akun. Jika diklik akan masuk ke mockup profile atau akun. Lalu di sini di bagian akun ada my recipe, ada mockup my recipe, dan mockup saved. Untuk prototipenya kurang lebih seperti ini. Pada awal aplikasi dibuka, akan muncul sebuah splash screen, dan jika tombol mulai diklik, maka akan masuk ke menu onboard. Di menu onboard, ada tombol lewati, yang jika diklik akan langsung masuk ke onboard 3. Dan jika klik lanjut, akan masuk ke onboard 2. Dan jika diklik lanjut lagi, akan masuk ke onboard 3. Setelah menu onboard, pada saat kita klik mulai, maka akan masuk ke menu pendaftaran. Di sini ada beberapa form pendaftaran. Jika sudah memiliki akun, maka pengguna bisa mengklik tombol login yang akan mengarah ke login screen. Dan jika belum memiliki akun, pengguna bisa mendaftar sekarang dengan mengklik daftar sekarang, dan akan masuk ke menu pendaftaran akun. Kita coba memasukkan sebuah data. Nah, jika sebuah data dimasukkan, pada saat pengguna melakukan
pada saat pengguna melakukan klik pada daftar, maka akan masuk ke verifikasi akun. Setelah verifikasi, pengguna bisa langsung mengklik halaman login untuk masuk menggunakan email dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Kita masukkan email dan password yang telah dimasukkan sebelumnya dan klik login untuk masuk ke home screen. Pada menu home screen ada beberapa kategori yang terdiri dari mie, ayam, tumis, dan sup. Kategori ayam, jika pengguna melakukan klik pada kategori, contohnya mengklik pada kategori ayam, akan muncul berbagai resep masakan yang terbuat dari ayam. Kita masuk lagi ke kategori semua. Di sini ada berbagai macam masakan. Contohnya kita klik nasi goreng kampung ini. Nah, maka akan muncul nama resep, foto, bahan-bahan, dan cara membuat dari resep tersebut. Di menu resep ini terdapat sebuah tombol yang jika diklik akan menyimpan resep masakan ini ke screen saved nanti. Jika diklik, nah dia akan berubah menjadi merah dan resep ini akan tersimpan. Pada bagian navbar ada 3 buah tombol. Jika tombol home diklik akan masuk ke home screen seperti ini, dan jika tombol plus ini diklik maka akan masuk ke menu posting seperti ini. Kita coba masukkan sebuah resep baru. Nah, saya coba memasukkan mie tom yum. Kita pilih kategori yang mana ini sebuah mie ya. Kita bisa memasukkan gambar untuk gambar resep menunya. Lalu ketika diklik post akan masuk ke menu my resep. Nah, ini mie tom yum. Lalu navbar berikutnya ada menu akun atau profile, di mana di sini ada foto profile akun yang bisa diganti, data diri pengguna, dan 3 buah tombol atau menu. Yang pertama itu my resep, yang jika diklik akan masuk ke my resep kita yang telah kita upload tadi. Kedua ada saved, yang mana ini adalah menu untuk menyimpan masakan kita yang tadi. Ini contohnya nasi goreng kampung yang telah kita simpan tadi. Dan ketiga ada menu logout, yang dimana jika ini diklik akan kembali ke menu login yang sebelumnya. Terima kasih. Setelah melakukan proses prototype, kita lanjut melakukan evaluasi pengalaman pengguna aplikasi Sukamasak menggunakan metode UEQ atau User Experience Questionnaire. Terdapat 26 pertanyaan dengan 6 skala. Yang pertama ada aspek daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan juga kebaruan. Kita mengambil sampel sebanyak 15 responden dari pengguna aplikasi Sukamasak yang telah mengisi kuesioner tersebut. Yang pertama dapat dilihat tabel UEQ scale yang berisi mean dan variance. Terdapat mean yang lebih besar seperti pada aspek daya tarik dan juga efisiensi. Pada aspek daya tarik meannya 2,122, kemudian efisiensi 2,050. Selanjutnya pada grafik hasil pengujian UEQ aplikasi Sukamasak, dari setiap bar pada grafik tersebut menjelaskan bahwa yang memiliki nilai mean di atas rata-rata berada pada zona hijau, yang artinya responden memiliki impresi positif terkait pengalaman pengguna aplikasi Sukamasak. Selain itu, pada bar yang mewakili setiap skala, terdapat garis yang berada pada tengah bar yang mewakili nilai confidence interval dan setiap skala atau error bar. Kemudian, terdapat tabel confidence interval
ada tabel hasil perbandingan dataset UEQ aplikasi suka masak. Dari keseluruhan 6 skala yang telah diukur menggunakan UEQ pada aplikasi suka masak menunjukkan aplikasi ini memiliki hasil benchmarking pada skala daya tarik dengan nilai sebesar 2,12, di mana skala tersebut lebih unggul dibanding skala lainnya. Kemudian dari comparison to benchmark dengan hasil kategori excellent terdiri dari aspek daya tarik, efisiensi, ketepatan, dan juga stimulasi. Sementara pada aspek kejelasan dan kebaruan dikategorikan sebagai good. Dan ada pula hasil perbandingan dengan skala benchmarknya seperti seperti grafik yang ada di slide ini. Menunjukkan bahwa seluruh aspek sudah berada di atas rata-rata dan dapat dikatakan sangat baik, yang berarti aplikasi suka masak sudah memenuhi seluruh ekspektasi pengguna. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.